Bangsa yang ya bangsa-bangsa yang tidak mau eh, mencintai Israel, tidak mau bersahabat dengan Israel lebih tepatnya ya. Bangsa-bangsa yang tidak mau untuk berteman, bersahabat atau menjalin hubungan dengan Israel ini adalah bangsa-bangsa kere pecundang. Satu, Iran. Dua, Turki. Tiga, Afghanistan. Empat, Indonesia. Hmm. Ya, uh, tema kita hari ini bangsa pilihan Tuhan Israel ya. Teman-teman sudah boleh berkomentar. Saya mau tunjukkan dulu ya, saya mau tunjukkan dulu satu ayat di Alkitab di dalam Zakaria 8 ayat 20 ya. Zakaria 8 ayat 20. Lihat ya, judulnya keselamatan bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Yehova dan mencari Yehova Sebaot. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Yehova Sebaot di Yerusalem dan melunakkan hati Yehova. Beginilah firman Yehova Sebaot. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Elohim menyertai kamu. Wih, dahsyat ya. Ini Zakaria ditulis kira-kira 400 tahun, 450 tahun sebelum Yesus, sebelum zaman Yesus. Dan ini belum pernah digenapi sampai dengan hari ini. Firman Tuhan untuk Israel ini ya. Kalau nubuatan untuk Tuhan Yesus itu sudah ya. Kalau ini nubuatan cerita tentang Yesus. Secara nubuatan itu berlaku dua ya, tiga. Satu untuk saat itu, dua bisa untuk Yesus, nubuatan mesianik, dan yang ketiga adalah nubuatan bagi orang Israel itu sendiri. Nah, nubuatan ini adalah untuk Yesus. Ketika keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, kan Yesus berkata demikian kan di dalam Yohanes 4. Maka benar-benar orang-orang itu mencari orang Yahudi yang bernama Yesus ya, untuk diselamatkan. Orang-orang segala bangsa itu datang mencari seorang Yahudi yang bernama Yesus untuk diselamatkan. Namun nubuatan ini yang sudah digenapi di zaman Yesus, nubuatan bagi negara Israel sendiri, bagi bangsa Israel, itu sendiri belum digenapi. Karena nubuatan ini masih terbuka. Bangsa-bangsa belum datang kepada orang Israel, ya, kepada orang-orang Yahudi untuk memegang puncak jubah Yahudi secara hurufiah. Nah, hari ini kita melihat bagaimana nubuatan itu digenapi. Bahwa semua bangsa-bangsa itu datang kepada orang Yahudi, ya, dari orang Amerika, bangsa Eropa, baik yang di Afrika, bahkan bangsa-bangsa Arab pun berusaha melunakkan hati Yehova Sebaot. Mereka tidak mencari Allah Mekah lagi. Mereka datang ke Yerusalem. Mereka berusaha untuk mengambil hati orang-orang Yahudi ini supaya melunakkan hati Yehova Sebaot ini. Namun ada bangsa-bangsa yang masih sombong seperti Indonesia, ya, yang sombong, belagu, tegar tengkuk, sudah kere, sombong pula. Nah, saya tutup ya. Sudah kere, masih sombong Indonesia ini. Ya, bangsa-bangsa yang tidak mau mencintai Israel, tidak mau bersahabat dengan Israel lebih tepatnya ya. Bangsa-bangsa yang tidak mau untuk berteman, bersahabat atau menjalin hubungan dengan Israel ini adalah bangsa-bangsa kere pecundang. Satu, Iran. Dua, Turki. Tiga, Afghanistan. Empat, Indonesia. Yang Arabnya saja, Yordania, Mesir, semua sudah
bersahabat dengan Israel. Dan hari ini Palestina lagi cari perhatian dari dunia. Nggak bisa. Karena itu sudah legitimasi. Ya, semua berita-berita yang disebarkan oleh orang Palestina ini sudah tidak bisa diterima oleh dunia. Sudah nggak masuk akal. Orang Arabnya, orang Islamnya aja udah nggak percaya. Cuman kalian aja di Indonesia yang tolol. Nggak semua, ya yang oleh yang Kristen. Tapi ada juga orang Kristen yang tolol juga loh. yang nggak ngerti. Ya kan, asal cuap-cuap saya goblok bener kalau ada orang Kristen sampai tidak mau bersahabat menolak Israel ini ya. Romo Beni tuh. Wah, itu mah Romo Kadrun itu Romo nggak jelas itu. Itu Romo nggak jelas itu. Romo Kadrun itu. Bukan Romo Katolik tapi Romo Kadrun. Lucu ya. Lucu. Saya juga sampai terkenyut-kenyut itu ngelihat si Romo Beni. Dan beberapa ada pendeta juga loh, pendeta ada juga loh. Itu membuat saya heran. Ngotot lagi ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan di akhir zaman sebelum Yesus datang. Saya lagi cerita sebelum Yesus datang ya. Orang-orang Yahudi ini akan dicintai seluruh dunia karena memang keselamatan itu akan dicurahkan habis-habisan dan rahasia firman Tuhan akan dibukakan ya habis-habisan karena dengan kebangkitan orang Yahudi ini. Dengan kebangkitan negara Israel ini ya. Nah, coba saya bacakan dulu ya di Daniel 12 ini buat kita membuka ya. Ini saya nggak lagi khotbah, tapi saya lagi cerita. Nah ini ya. Daniel 12 ya, saya buka lagi share screen ya. Makanya Indonesia bertobatlah. Indonesia bertobatlah. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan ketinggal jadi bangsa kerek, sakere-kerenya kamu, gila kamu. Ketika semua orang sudah bersahabat dan diberkati, waduh, berkat itu sudah di depan mata. Kalian tolak ya. Indonesia bertobatlah Indonesia. Lihat ya Daniel 12 mulai ayat 8. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuhanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal dan termeterai sampai pada akhir zaman. Wah, dia termeterai sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Lihat ya, ada kata sampai akhir zaman ini loh. Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, ini yang sering saya bilang, termeterai. Sampai akhir zaman. Termasuk bapak-bapak gereja pun nggak ngerti. Karena zaman bapak gereja negara Israel sudah bubar. Bangsa Yahudinya udah kemana-mana, udah nggak jelas. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Apalagi ya kayak Muhammad, nggak ngerti dia. Nggak ngerti Muhammad itu. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu. Ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Termeterai sampai akhir zaman. Mengapa termeterai? Negara Israel sudah bubar. Negara Israel sudah bubar. Ya. Wah. Tapi nubuatan bagi Israel itu, Zakaria itu ditulis itu setelah Daniel ya. Ya, di zaman Zakaria itu ya, dia menubuatkan bukan saja untuk kedatangan Mesias yaitu Yesus, tetapi juga untuk akhir zaman ini. Itu benar-benar hari ini digenapi.